Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya. Saya selalu buat pemirsa dimanapun berada. Semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini ada sebuah komponen yang banyak muncul di thumbnail saya, yang mungkin berbeda sekali untuk di video ini. Oke, dan fungsi utama dari komponen ini terdapat pada semua kendaraan bermotor yang fungsinya merubah arus dari mesin dan kemudian harus diolah dan bisa digunakan untuk kelistrikan motor. Ini adalah regulator atau kiprok motor dengan warna plastik di bagian soketnya ini berwarna hitam dan mempunyai 4 pin. Ini kebanyakan di motor Honda lama ataupun di Suprafit Legenda, Suprafit New yang karburator Grand menggunakan seperti ini. Dan di sini adalah sebuah spare part yang bisa kita jumpai atau yang sudah ahli otomotif atau mekanik. Ini adalah saya berbagi pengalaman. Dan untuk yang masih baru mengenal dunia otomotif, ini semoga bermanfaat. Ini adalah sebuah kiprok, di mana kiprok ini berfungsi atau sering disebut adalah regulator yang berfungsi ada beberapa pada bagian di pinnya. Untuk yang pertama di bagian kiri bawah ini adalah negatif atau ke bodi motor, dan yang kedua di sini adalah bagian yang kiri bawah ini, yang kanan bawah adalah negatif dan kiri bawah adalah jalur ke kabel putih di bagian mesin, di bagian motor. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan untuk barangnya. Oke teman, dan untuk kabelnya di sini berwarna putih seperti ini, atau sering disebut ke jalur pengisian kabel warna putih, dan nanti akan terhubung atau berada di dalam magnet mesin atau di dalam magnet motor. Dan di dalam magnet motor ini ada sebuah kumparan seperti ini, lilitannya besar dan terbuat dari kawat tembaga ML yang ada isolasi tipis, dan ukurannya biasanya 0,8 sampai 1 mili. Dan di setiap kumparan ini ada satu layer ataupun satu lapisan memutar ke kanan sebanyak sekitaran 10, kemudian membuat 4 lapisan. Jadi di satu kumparan ini total jumlah sekitaran 40 lilitan. Dan untuk lilitan kedua memutarnya ke kiri, di sini berawal dari ground, kemudian ke kanan, selanjutnya ke kiri, dan kemudian lilitan ketiga ke kanan, dan lilitan keempat ini ke kiri. Dan nanti saat dihubungkan pada spool yang keempat ini menuju ke kabel warna putih yang ke jalur pengisian di motor. Dan saat digunakan pada putaran mesin stasioner atau putaran rendah, di bagian sini akan mengeluarkan arus di mana berasal dari magnet. Di dalam magnet ada kutub utara dan selatan, kemudian memotong jalur medan magnet dan menghasilkan tegangan dan arus atau ampere, di mana saat putaran stasioner atau putaran rendah untuk motor lama ini di sekitaran 12 volt. Ini yang saya pernah ketahui, 12 volt. Oke, mungkin 12 voltan. Dan saat kita naikkan putaran gasnya, ini akan naik baik arus maupun voltasenya bisa di 30 sampai 60 volt. Oke, dan saat melakukan perjalanan di dalam sistem kelistrikan, di sini putaran mesin akan meningkat sesuai dengan putaran gas. Di bagian kabel putih ini akan naik voltase maupun arusnya yang di sekitaran katakanlah 60 volt.
masuk ke bagian kiri bawah. Oke, kiri bawah di sini. Di sini menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik yang belum bisa digunakan untuk sistem kelistrikan motor. Jadi di sini akan dirubah menjadi arus DC melalui output di bagian kiri atas yang menuju ke kabel merah atau kabel positif, dan di sini akan menghasilkan voltase DC, di mana saat digunakan di sini 60 volt. Nanti outputnya di bagian sini akan menjadi 14,5 volt. Sisa voltase saat motor digunakan karena ada kelebihan voltase yang tidak dibutuhkan oleh kelistrikan motor, nanti sisanya akan dikembalikan ke ground atau ke bodi motor. Oke, seperti ini. Jadi berbolak-balik seperti ini, dan akan menimbulkan efek kenaikan suhu pada regulator atau kiprah motor ini, sehingga saat digunakan, karena di sini ada sirip-sirip pendingin, nanti terkena udara saat perjalanan atau angin, nanti akan melakukan pendinginan sendiri, dan tentunya kiprok ini akan berfungsi maksimal dan awet digunakan. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan berbagi tips atau pengalaman tentang sebuah sistem kelistrikan di motor saat kita gunakan. Mungkin di bagian plus ini adalah jalur ke aki, dan aki yang kita gunakan atau baterai yang kita gunakan ini mengalami masalah atau tidak bisa digunakan. Baik untuk baterai atau aki basah atau kering. Di sini saya ada sebuah aki yang kapasitasnya 12 volt 3,5 Ah GTZ 5S, dan untuk aki ini adalah aki asam timbal bebas perawatan. Oke, di dalamnya ada beberapa bagian. Oke, di sini ada lubang. Oke, lubang dari setiap selnya. Oke, lubang setiap selnya. Di sini ada 6. Dan saat saya buka pertama, di sini ada seal karetnya seperti ini. Oke. Oke. Ada seal karetnya seperti ini. Ada seal karetnya seperti ini, dan akan menutup udara luar. Oke, udara dari ruangan ataupun udara saat kita perjalanan. Ini menutup udara luar supaya tidak masuk ke dalam setiap selnya untuk menghindari reaksi kimia yang ada pada bagian selnya. Oke, di sini ada penutupnya seperti ini. Oke, penutupnya seperti ini. Di sini ada penutupnya. Dan saat terjadi pengisian atau motor kita gunakan, output voltase naik. Oke, pada bagian plusnya ini di sekitaran maksimal 14,5 volt. Jadi di sini di dalam selnya ini ada tekanan udara dikarenakan ada sistem pengisian. Voltase naik melebihi dari voltase di akinya sini. Untuk aki yang normal 12,4 volt, ini menjadi 14,5 volt. Oke, terjadi tekanan dan udara akan keluar melalui valve atau klep karet ini. Oke, udara akan keluar melalui sela-sela di klep karetnya sini, dan saat tidak digunakan karena terjadi vakum, udara tidak bisa masuk ke dalamnya sini. Jadi udara bisa keluar dan tidak bisa masuk. Oke teman, dan untuk aki ini saya coba perbaiki di beberapa bagian. Oke, dan saya lihat voltase aki ini saat sekarang, karena di sini aki ini bukan aki baru atau aki yang sudah lama digunakan. Kita lihat dari bentuk fisiknya. Oke, ini sudah lama digunakan, dan saya akan cek di voltase akinya apakah sesuai dengan standar di 12,4 volt. 12,4 volt saya on kan. Oke, untuk voltase aki ini sebentar bos, kurang stabil.
Oke, untuk voltase aki ini di sekitaran 8 volt, 7,8 volt. Jadi sangat rendah sekali. Dan di sini saya akan coba perbaiki. Untuk sebelumnya di sini saya lakukan penggergajian di bagian sini. Oke, di bagian yang sebelah penutupnya sini supaya nanti lebih aman. Oke, dan di bagian sini. Oke, bagian sini. Oke, dan di sini sudah saya gergaji. Saja gergaji posisinya pertama di sini, kemudian sini, kemudian ke bagian sini. Oke, dan di sini benar-benar saya belum lihat di bagian dalamnya karena di sini sudah saya gergaji tetapi belum terbuka sepenuhnya. Saya belum tahu kondisi di dalamnya untuk aki ini apakah masih bagus ataupun yang lainnya, bos. Dan di sini saya akan siapkan alat tipis seperti ini. Saya coba buka bagaimana kondisi di dalamnya. Saya coba buka, bos. Saya selipkan di bagian sini. Ini ada cairan akinya, bos. Ini kemarin sudah saya tambahkan. Dan di sini untuk hasilnya saya lihat nanti. Oke, jadi ini teman-teman hasilnya. Oke, ini belum pernah saya buka dari sebelumnya. Karena sangat kuat sekali. Dan di sini saya akan cek di bagian selnya. Dan untuk aki ini saya akan cuci. Oke, di sini ada beberapa tandanya. Saya cuci dulu, bos. Saya bersihkan dulu pakai air keran biasa. Air keran biasa, bos. Saya balik. Ini saya balik dulu, guys. Oke, seperti ini. Oke, sudah bersih. Oke, teman, dan di sini saya akan cek dari kondisi aki ini apakah ada yang bermasalah di setiap selnya. Karena di sini ada bagian sambungan selnya, bos. Di setiap selnya saya coba cek. Di setiap selnya. Apakah masih tersambung dengan baik? Oke, bos. Oke, teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba tambahkan air lagi. Oke, cairan atau air aki yang biru ataupun air bersih. Saya tambah sepenuhnya. Bisa sambil lihat voltase akinya. Saya lihat voltase akinya.
Oke, 8 volt. Oke, 8 volt 7,9 dan di sini saya akan tes untuk aki ini. Untuk cara termudah saya gunakan dop motor. Oke, dop motor depan 12 volt 2,25 watt. Di sini saya nyalakan satu dop. Oke, seperti ini. Bagaimana reaksinya? Oke, untuk voltasenya langsung ke 0 volt. Oke, teman-teman. Dan di sini ada reaksi. Ini dopnya mau menyala. Oke, seperti ini, bos. Oke, dan di sini ada gelembung udara, bos. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Saya dekatkan dulu. Oke, saya dekatkan dulu sebentar, bos. Tripodnya agak los dol ini tripodnya. Oke, seperti ini. Saya dekatkan lagi. Saya dekatkan. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke, teman, seperti ini. Oke. Jadi ada masalah di bagian sel yang positif. Oke, yang positif ini ada masalah. Dan saat diberi beban menggunakan lampu motor, di sini untuk voltase akinya ini naik 2 volt. Oke, sekitaran 2 volt. Naik turun, dopnya berkedip-kedip seperti ini. Oke. Dan di sini saya akan coba jumper. Oke, menggunakan sebentar. Oke, sebelum saya jumper, di sini saya pasang kabelnya, bos. Ini seperti ini, saya capek dulu. Oke, saya capek dulu, guys. Oke, teman, di sini saya akan coba tes lagi. Berkedip-kedip. Timbul uap. Timbul uap. Dan saya akan coba jumper langsung pakai gunting di bagian sini. Saya lihat kok nyala lampunya dan saya cek di voltasenya. Di voltase. Saya dilepaskan dari dopnya ini, voltase langsung ke 10 volt. Oke, teman. Oke, 11 volt, bos. Oke, teman. Dan di sini sudah ketemu untuk masalahnya. Oke, untuk masalahnya sudah ketemu di bagian sini yang putus, di selnya sini yang putus. Oke. Saat diberi tes beban pakai lampu, oke, di sini terjadi uap. Oke. Jadi untuk lebih mudahnya kita bisa cek di bagian bebannya saat lakukan perbaikan, dan saat dites mungkin ada uap di bagian sini. Saya ditambahkan cairan, kemudian timbul uap. Ini ada sambungan sel yang terputus kebetulan di bagian sini, bos. Oke, dan di sini tentang tadi untuk masalah kiprok motor seperti ini, kita bisa gunakan alat ini untuk perbaikan, mendeteksi dari sel aki yang putus seperti ini.
Oke, kita bisa gunakan beberapa alat atau komponen, dan di sini bisa mendeteksi dari sebuah sel yang putus dengan menggunakan kiprok motor ini. Kita gunakan alat cas yang mungkin bisa membantu atau mempermudah dari sistem perbaikan untuk aki kering seperti ini. Dan di sini ada rangkaian, mungkin untuk teman-teman yang ahli elektronik ataupun yang baru mengenal dunia elektronik. Dan di sini untuk rangkaian elektroniknya yang saya gunakan saat menggunakan atau mendeteksi dari sebuah sel aki yang putus, artinya tidak bisa melakukan penyimpanan atau arus dari positif aki ini ke sistem pengecasan ini tidak bisa masuk atau tidak jalan, atau tidak bisa dilakukan pengisian, pengecasan ataupun perbaikan. Di sini karena ada sel putus, maka di bagian sini adalah LED 3 warna, merah, hijau, dan biru, dimana untuk LED ini bisa membantu melihat kondisi sel aki di dalamnya ini tanpa melakukan pembongkaran dulu. Jadi saat awal dihubungkan dari rangkaian ini ke positif aki, LED ini akan menyala di sekitaran 10 volt ke atas. Dan untuk sistem pengisian yang normal, untuk aki normal akan mengikuti voltase aki saat cas dihidupkan di 14,5 volt. Dan di sini LED hijau yang menyala. LED hijau yang menyala karena di dalamnya ada 330 ohm resistor dan diode zener 12 volt. Dari positif ke negatif, karena 14 volt maka LED akan menyala, arus mengalir dari LED kemudian ke resistor, dan diode zenernya ini akan membuka arusnya karena melebihi dari 12 volt dan menuju ke negatif aki. Oke teman, dengan menggunakan cas kiprok motor seperti ini, menggunakan cas kiprok motor ini untuk output pengecasan atau saat alat ini dinyalakan, saat di on kan, di bagian sini akan terjadi output voltase 17 volt di bagian positif ini. Jadi saat dihubungkan ke positif, karena di sini selnya ini putus atau tidak terhubung dengan baik, maka terjadi kelonggaran. Jadi antara positif ke negatifnya ini tidak bisa melakukan atau tidak menyambung atau terputus, atau arusnya kecil yang keluar antara positif dan negatif. Jadi saat dilakukan pengecasan, karena untuk sistem pengecasan ini sama halnya seperti beban pada sebuah sistem, pada sebuah komponen elektronik seperti lampu LED maupun bending starter maupun klakson. Jadi fungsinya sama, tetapi untuk aki ini berbeda, ada berbeda jenis untuk fungsinya, tetapi cara kerjanya sama. Untuk aki ini fungsinya adalah menyimpan arus, dan sistem kerjanya sama, menimbulkan beban, dimana saat dihubungkan, karena di sebagian selnya ini ada 6 terhubung secara seri antara positif, kemudian di sini ada sambungan sel 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sambungan sel. Dan di sini jika terputus atau kendor salah satunya, maka sistem pengisian pada alat cas menggunakan kiprok motor di bagian sini akan menjadi 17 volt, 17 volt seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa coba untuk rangkaiannya, rangkaian yang ada pada cas kiprok motor 4 pin. Untuk kiprok motornya yang punyanya Supra lama menggunakan trafo 3-5 ampere CT, outputnya 18, kemudian ke CT ini ke negatif. Dan di sini untuk kiprok yang hitam ini jalur in masuk dari spool pengisian tadi, kita gantikan dengan trafo CT 18
dengan nilai ampere trafonya sekitaran 3-5 ampere. Dan di sini bagian in ini akan menuju ke diode output dari 18 dan 18, dan di bagian plusnya ini, di bagian plusnya ini akan bisa dihubungkan langsung ke positif aki atau menggunakan ampere digital, ampere analog yang 10 ampere, ataupun saat kita gunakan di sini menjadi 14,5 volt, dan di bagian sini adalah kontrol atau sistem tegangan akan menjadi 14,5 volt jika kondisi dari negatif ini langsung dihubungkan ke ground seperti ini. Dan jika kita ingin sebuah perbaikan lebih maksimal, di sini bisa menambahkan 2 diode, di mana negatif dari kiprop kita hubungkan ke negatif CT. Untuk stripnya menghadap ke negatif CT, arus mengalir dari negatif kemudian ke diode kemudian ke negatif CT. Ini akan menghasilkan output voltase 15,5 volt untuk hasil yang lebih maksimal di titik maksimal sebuah sistem perbaikan aki atau sistem pengentasan. Tentunya hasilnya tetap aman. Oke dong, tanpa berlama-lama di sini saya akan coba spill untuk alat cas yang menggunakan kiprop motor, bos. Oke, seperti ini. Oke, di sini ada LED warna merah, kemudian hijau dan biru. Oke, sesuai dengan rangkaiannya tadi. Di sini saya akan coba pasang japit casnya. Japit casnya akan coba saya pasang, bos. Ini japit casnya, dan saya akan coba pasang ini untuk akinya. Oke. Saya pasang ini sebentar. Oke, saya on kan. Ini untuk voltasenya, voltase aki 9,9 volt. Oke, saya on kan. LED birunya menyala, dan di sini voltasenya 16. Oke, tidak stabil, naik turun 16,2. Oke, seperti ini. Dan di sini saya akan coba jumper. Oke, sebelum saya jumper, di sini ada reaksi dari saat dilakukan sistem pengisian dari voltase aki 12,4 volt menggunakan kiprop motor, dan tentunya voltasenya di atas voltase akinya itu sendiri. Dan di sini sudah melakukan pengisian di 16 volt, katakanlah 16 volt. Di sini ada reaksinya untuk sel aki yang putus tadi. Seperti ini reaksinya, bos. Tidak tersambung dengan baik. Dan di sini saya akan coba jumper seperti tadi saat menggunakan double lampu motor, arus langsung besar. Oke, voltase juga naik di 11 volt saat menggunakan double lampu ini. Oke, seperti ini saya coba jumper, bos. Oke, dan kita bisa lihat LED birunya nanti dan voltase sistem pengisiannya berapa voltase. Oke, teman, dan di sini sudah tidak nyala lagi untuk lampu LED-nya. Yang nyala hanya warna merah. Oke, voltase aki mengikuti, voltase casnya mengikuti voltase aki 11 volt seperti ini. Dan di sini sudah melakukan pengisian, dan kita bisa gunakan aki ini jika sudah penuh di 14,5 volt. Jadi di sini intinya sel akinya yang putus. Oke, saya lepas kembali lagi ke posisi awalnya di 17 volt. Oke, sel akinya putus dan LED birunya menyala. Terima kasih, semoga bermanfaat di video kali ini. Untuk alatnya bisa teman-teman simak. Untuk bahannya saya belum online, maksudnya belum jualan online,
Dan untuk di video ini teman-teman bisa simak untuk video lama yang ditunggu rangkaian cas aki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih atas luang waktunya, dan terima kasih telah menonton video saya secara full. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Salam sukses, semoga menginspirasi. Salam otomotif, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya.